Selamat siang semuanya, salam stokastik. Saya William Kosasih, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini akan memaparkan jawaban ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pengantar proses stokastik. Oke, kita masuk ke nomor pertama. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Apa itu proses stokastik? Kemudian kapan perlu mendefinisikan proses stokastik? Dan yang terakhir, masalah apa yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik? Oke, kita masuk ke ilustrasi terlebih dahulu sebelum menjelaskan apa itu proses stokastik. Jadi misalkan kita punya deposito tahunan dengan saldo awal 5 juta. Kemudian bunga saat ini 7,5% per tahun. Kemudian ditanyakan berapa saldo deposito di akhir 30 tahun. Mungkin sebagian dari kita ada yang menjawab saldo depositonya, kita pakai saja compound interest. Jadi 5 juta, kemudian dikalikan 1 plus 7,5%, kemudian 30 tahun berarti pangkat 30. Nah, masalahnya di sini adalah bunga 7,5% itu tidak konstan. Jadi mungkin saja pada tahun ini 7,5%. Kemudian pada tahun depan mungkin saja akan naik menjadi 8% atau bisa turun, katakanlah menjadi 6%. Begitu pula di tahun berikutnya lagi. Bisa turun, bisa naik. Jika kita mempertimbangkan ketidakpastian ini, jadi kan naik atau turun itu tidak pasti, berarti ini merupakan ketidakpastian, ini disebut proses stokastik. Kemudian dengan pendekatan ini disebut proses deterministik. Jadi kalau kita menggunakan deterministik, itu sudah eksak. Jadi hanya ada jawaban yang ini. Prediksinya adalah saldonya segini. Sedangkan dengan proses stokastik itu ada berbagai kemungkinan. Bisa saja saldonya segini, bisa saja saldonya lebih rendah, dan sebagainya. Karena di sini ada ketidakpastian. Sekarang, apa itu proses stokastik? Jadi proses stokastik adalah proses yang menjelaskan perubahan dari waktu ke waktu pada sesuatu yang berubah secara acak atau random. Kemudian untuk definisi secara formal atau secara matematis, proses stokastik adalah koleksi variabel random xt terhadap waktu. Jadi T di sini menyatakan waktu. Kemudian kapan sih kita perlu mendefinisikan proses stokastik? Jadi kita ingat kata kuncinya, deterministik itu eksak, pasti. Stokastik itu acak, random, ketidakpastian. Nah, proses stokastik itu dapat digunakan jika kita menjumpai kejadian yang terjadi secara acak atau tidak pasti, seperti bunga bank tadi. Kemudian kira-kira apa sih masalah yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik? Nah, jadi proses stokastik itu bisa digunakan untuk memodelkan sesuatu, kemudian kita memprediksikan sesuatu. Kita ingat lagi kata kuncinya. Dari kata kunci tersebut, salah satu yang mungkin adalah pergerakan harga saham. Jadi kan harga saham itu tidak pasti ya, bisa naik, bisa turun. Kemudian di sini ada gambler's ruin problem. Jadi permasalahannya itu seperti ini. Ada seorang penjudi, kemudian dia punya modal awal sekian. Nah, setiap kali dia main, dia kan mungkin menang atau kalah. Dan kemenangan dan kekalahannya itu tidak pasti. Nah, itu bisa didekati dengan proses stokastik. Lalu ada permasalahan antrian, jadi dalam mengantre, misalkan di suatu kasir, itu kan pada jam tertentu bisa saja ramai, kemudian di jam berikutnya bisa saja sepi, dan seterusnya. Kemudian ada juga prediksi cuaca, dan masih banyak lagi. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2, kita diberikan Markov chain dengan ruang state-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita diberikan matriks transisinya ini sebagai berikut. Matriks transisinya dilambangkan dengan P, kemudian matriksnya seperti ini. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Pertama ditanyakan apakah chain-nya irreducible, kemudian apakah aperiodic,
Kemudian disuruh mencari stationary probability vector. Kemudian yang ketiga, diasumsikan awalnya dimulai dari state 1 chain-nya. Ditanya banyaknya ekspektasi langkah sampai berada di state 1 lagi. Oke, kemudian untuk nomor 4, kita mengandaikan hal yang sama lagi. Jadi chain-nya dimulai dari state 1. Ini menyatakan chain-nya dimulai dari state 1. Ditanya jumlah ekspektasi langkah sampai chain-nya itu berada di state 4. Terakhir untuk nomor 5, kita andaikan lagi state 1 adalah state di mana chain-nya dimulai. Kemudian ditanya probabilitas bahwa chain-nya akan memasuki state 5 terlebih dahulu sebelum memasuki state 3. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah chain-nya irreducible? Apakah chain-nya aperiodic? Sebelumnya kita ingat dulu, apa sih itu irreducible? Jadi, irreducible itu ketika setiap pasang state saling communicate. Jadi, 1 dengan 2 itu harus communicate, 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 4, 1 dengan 5, kemudian 2 dengan 1 udah, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Nah, kemudian aperiodic itu jika terdapat loop pada salah satu state. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada path 241 dan 12. Oke, kalau kita gambarkan di sini ada ini 1, kemudian di sini 2, 3. Oke, ini 4 dan di sini 5. Dari matriks ini kita bisa peroleh seperti ini. 1 bisa ke 2, 1 bisa ke 3, kemudian 2 bisa ke 4 dan 5, 3 bisa ke 4 dan 5, 4 bisa ke 1, 5 bisa ke 1, dan 5 bisa ke dirinya sendiri. Oke, kita perhatikan di sini ada path 241. Oke, 241. Kemudian ada 12. 1 bisa ke 2. Berarti karena 1 reachable dari 2 dan 2 reachable dari 1, dapat kita simpulkan state 1 dan 2 itu saling communicate. Kemudian kita perhatikan lagi 2413, 3412. Jadi 2413. Oke, ini 2413. Oke, 2413 ada dan ada juga 3412. 3412. Nah, di sini karena 3 reachable dari 2 dan 2 reachable dari 3, dapat kita simpulkan state 2 dan 3 saling communicate. Selanjutnya kalau kita perhatikan lagi nanti ada 413 dan 34. Dapat kita simpulkan 3 dan 4 saling communicate. Kemudian ada 4125, 5124, berarti state 4 dan 5 saling communicate. Dan yang terakhir ada 4125 dan 51, berarti state 5 dan 1 saling communicate. Sekarang, karena setiap pasang state saling communicate, dapat kita simpulkan chain tersebut irreducible. Oke, sekarang kita akan menjawab apakah chain tersebut aperiodic. Sekarang kita perhatikan lagi. Markov chain-nya tadi kalau kita gambarkan kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada ini, kemudian ada ini, ada ini, ini, kemudian 4 ke 1, 5 ke 1, dan 5 ke dirinya sendiri. Di sini ada 5 ke dirinya sendiri. Karena di sini ada loop pada state 5, berarti chain-nya aperiodic. Oke, jadi chain tersebut irreducible dan aperiodic. Kemudian kita disuruh mencari stationary probability vectornya. Di sini kita misalkan stationary probability vectornya adalah Pi, dengan Pi-nya itu berisikan Pi1 sampai Pi5.
kita akan peroleh Pi-nya sama dengan Pi dikali P. Kita tuliskan seperti ini, Pi sama dengan Pi dikali P. Kemudian apabila ini kita kalikan dengan perkalian matriks, kita akan peroleh sistem persamaan ini dari 1 sampai 5. Kemudian kita juga punya persamaan ini, Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3 ditambah Pi4 ditambah Pi5 itu sama dengan 1. Tujuan kita adalah mencari Pi1, Pi2, sampai Pi5. Nah, di sini kita perhatikan persamaan 2, 3, dan 4. Oke, 2, 3, dan 4. Pi2 itu bisa dinyatakan sebagai setengah Pi1, Pi3 juga, berarti di sini bisa kita substitusi. Sehingga Pi4 bisa dinyatakan sebagai 3/10 Pi1. Kemudian kalau kita perhatikan 2, 3, dan 5, 2, 3, dan 5, nanti kita bisa menyatakan Pi5 dalam Pi1. Ternyata Pi5 sama dengan 14/10 Pi1. Kemudian kita substitusi. Yang dari 2, 3, 7, sama 8 ke persamaan 6. Persamaan 6 itu yang ini ya. Nah, kalau kita substitusi, ternyata semuanya dapat dinyatakan dalam Pi1. Sehingga 37/10 Pi1 itu 1, sehingga Pi1-nya 10/37. Kemudian karena tadi Pi2-nya itu setengah kali Pi1, Pi3-nya juga, kemudian Pi4-nya 3/10 dikali Pi1, dan Pi5-nya 14/10 dikali Pi1, maka karena kita sudah dapat Pi1, kita bisa menentukan Pi2, Pi3, Pi4, dan Pi5. Nanti kita peroleh Pi2 sampai Pi5-nya seperti ini. Tinggal dikalikan saja. Kemudian kita simpulkan stationary probability vektornya adalah ini. Pi sama dengan vektor yang isinya 10/37, 5/37, 5/37, 3/37, 14/37. Sekarang misalkan chain-nya dimulai dari state 1. Ditanya berapa ekspektasi jumlah langkah sampai berada di step 1 lagi. Nah, ternyata ekspektasi jumlah langkah tersebut itu adalah mean passage time M11. Kita punya hubungan ini, MII itu sama dengan 1/PI. Berarti di sini 1/Pi1 sama dengan 1/10/37. Berarti 37/10 atau 3,7. Jadi ekspektasinya adalah dalam 3,7 langkah, state 1, jika kita bergerak, maka akan kembali lagi di state 1. Nah, sekarang state awalnya sama, kemudian ditanya jumlah ekspektasi langkah sampai berada di state 4. Kalau kasusnya seperti ini, kita harus menggunakan partisi seperti ini. Jadi, state 4 kita jadikan absorbing state. Berarti ini kan I, berukuran 1 dikali 1, berarti 1 saja. Kemudian ini matriks 0. Kemudian ini S dan ini Q. Kita peroleh Q-nya seperti ini. Tadi ini Q-nya. Kemudian kita hitung I dikurang Q inverse. Jadi I ini merupakan matriks identitas 4x4. Jadi 1, 1, 1, 1, diagonal utamanya, sisanya 0. Ini 0 juga. Kita hitung I dikurang Q, kemudian kita inverskan. Dapat seperti ini. Nah, ekspektasi jumlah langkah berada di state 4 jika awalnya di state 1 itu adalah jumlah semua entry baris pertama. Berarti ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, kita dapat hasilnya 34/3. Jadi, ekspektasi jumlah langkah berada di state 1 jika awalnya di state berada di state 4 jika awalnya di state 1 itu adalah 34/3. Terakhir,
Awalnya di state 1, ditanya probabilitas chain-nya memasuki state 5 dulu sebelum memasuki state 3. Nah, untuk pertanyaan ini kita harus mengisolasi state 3 dan 5. Kita buat mereka jadi absorbing state. Ini jadi matriks I, ini matriks 0, kemudian ini S-nya, ini Q-nya. Kita peroleh Q-nya yang ini. Kemudian kita hitung I dikurang Q inverse dikali S. I dikurang Q-nya ini. Kalau di sini berarti I-nya berukuran 3 kali 3. Kalau kita inversekan, kemudian dikalikan matriks ini, kita akan peroleh hasilnya matriks yang ini. Oke, di sini kolom ini itu merepresentasikan state 5 dan ini state 3. Probabilitas chain akan masuk ke state 5 sebelum ke state 3 jika awalnya dari state 1 itu adalah entry baris pertama, kolom kedua, yaitu 4/9. Jadi probabilitasnya adalah 4/9. Oke, itu untuk nomor 1 dan 2. Sekarang kita akan masuk ke nomor 3. Oke, untuk nomor 3, jadi dari kelompok saya itu membahas paper dengan judul seperti ini. Evaluation of Addiction Levels to Social Networks in University Students Using a Markov Chain. Oke, kita masuk ke tujuan penelitiannya dulu. Jadi tujuannya adalah menganalisis kecanduan sosial media pada generasi muda. Karena di sini sampelnya mahasiswa teknik industri di universitas ini, maka di sini ada khususnya mahasiswa ini. Kemudian diharapkan dapat menghasilkan strategi untuk meminimalisir dampak negatifnya. Oke, untuk data stokastik yang digunakan, jadi metode penelitian ini utamanya menggunakan proses Markov dan model regresi. Kerangka metodologisnya ada 3, yaitu yang pertama diagnosis tingkat kecanduan, kemudian representasi proses Markov, dan definisi model regresi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, datanya diambil dari sampel mahasiswa teknik industri Universitas de la Costa dari 1.405 mahasiswa. Berdasarkan perhitungan, idealnya diambil sampel dari 302 mahasiswa. Kemudian didefinisikan state berdasarkan lama waktu penggunaan social network. Jadi state 0 itu untuk waktu penggunaan dari 0 sampai 1 jam, state 1 dari 1 sampai 2 jam, state 2 2 sampai 3 jam, state 3 3 sampai 4 jam, dan state yang terakhir itu state 4 itu 6 jam atau lebih. Kemudian di sini ada probabilitas transisinya dari satu semester akademik ke semester lain untuk setiap state yang ditentukan. Oke, kemudian kalau kita gambarkan diagramnya, kita nyatakan ini state 1, 0, 2, 3, 4. Kita buat diagramnya, akan kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, kemudian di sini kita perhatikan ada 0,83, ini cukup besar. Ternyata kalau kita interpretasikan, itu artinya 83% mahasiswa bermain atau menggunakan social network itu 0 sampai 1 jam per hari secara terus-menerus. Jadi hari ini 0 sampai 1 jam, kemudian hari berikutnya 0 sampai 1 jam, dan seterusnya itu ada sebanyak 83%. Kemudian ada 90%. Kalau dari state 1 ke state 1, itu kan artinya dari 1 sampai 2 jam per hari, itu cenderung akan lanjut 1 sampai 2 jam di hari berikutnya. Sebesar 90% kecenderungannya.
Oke, di sini dapat kita amati bahwa sebagian besar state itu stabil dan tidak ada state yang absolut. Selanjutnya didefinisikan sistem persamaan untuk menghitung steady state probability dengan mempertimbangkan transisi dari satu semester akademik ke semester lainnya. Diperoleh sistem persamaan sebagai berikut. Nanti dapat dihitung probability factor dari matriks tadi dengan menggunakan matriks kalkulator atau menggunakan software, di sini menggunakan RStudio. Oke, nanti diperoleh seperti ini. Atau dengan matriks kalkulator diperoleh seperti ini. Sekarang untuk kesimpulannya, jadi hasil studi menunjukkan bahwa probabilitas menggunakan sosial media dalam waktu kurang dari 1 jam itu 33%. Kemudian di antara 2 dan 3 jam adalah 62%. Nah, pada mayoritas mahasiswa, ternyata menghabiskan waktu pada sosial media itu mempengaruhi performa akademik, karir, serta kemampuan bersosialisasi. Terakhir, variabel number of dependence dan alasan menggunakan sosial media itu ternyata memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel dependent, atau dalam hal ini, waktu rata-rata penggunaan sosial media dalam sehari. Nah, begitu kurang lebih pemaparan jawaban UTS untuk mata kuliah pengantar proses stokastik dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Selamat siang, salam stokastik.